saja, di mana saja, hati merasa diawasi oleh Allah. Ketika sendirian, dia nggak merasa sendirian. Yang keduanya adalah Allah. Ketika kita berdua-duaan, tidak merasa berdua. Yang ketiganya Allah. Begitu Quran mengajarkan, hati merasakan hadirnya Allah. Kalau sudah merasakan hati hadir Allah, kapan saja, di mana saja, di tengah malam gelap gulita, kita sendirian bangun di saat itu, Allah memperhatikan, mengawasi kepada kita. Bisa menjalankan petunjuk Nabi. Nabi bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah engkau kepada Allah, taatlah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Bukan sebatas di masjid, bukan ketika ada orang. Mau sendirian, dia akan takwa kepada Allah. Mau orang tidak lihat, dia takwa kepada Allah. Kenapa? Intinya adalah dalam ihsan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, kalau sudah mencapai makom ihsan, satu, ibadah itu nikmat. Sebab apa? Dimampukan ibadah itu bukan kemampuan diri kita, tapi hadiah terindah dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kajian tasawuf, referensi kitab Risalah Al-Qusyairiyah yang dikarang oleh Imam Al-Qusyairi di abad ke-5 Hijriah. Jamaah sekalian, ajaran Islam itu sangat simpel sekali. Sangat simpel sekali. Malaikat Jibril mengajarkan ketika menjelma menjadi seorang laki-laki, ada 3 ajaran, 3 makom. Makom Islam, makom iman, dan ujungnya adalah makom ihsan. Ini yang menjadi pegangan para ulama. Sehingga kalau makom kita baru 2, Islam, menjalankan syariat Islam, iman, keimanan kita kepada Allah, malaikat, hari akhir, maka ibadah kita tidak akan berbuah. Kok ada buahnya ya? Bapak Ibu sekalian, kita nanam pohon mangga, pohonnya gede batangnya, daunnya rimbun, tetangga berbuah, mangganya ini nggak berbuah. Kira-kira sedih apa enggak? Potong aja jangan. Pasti ada yang salah itu. Itu gambaran ibadah kita kalau baru 2 makom, makom Islam, baca 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, makom iman, tumbuh keimanan kita kepada Allah, malaikat kita, Rasul sampai hari akhir, maka ibadah kita tidak akan berbuah. Buah itu apa? Kita akan merasakan nikmatnya ibadah. Maka genapkan dengan makom ihsan. Di sini disebutkan dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah, babut tasawuf, bab tasawuf. Bab tasawuf itu sumbernya adalah dari makom ihsan. Kalau ilmu tauhid sumbernya dari makom iman. Ilmu fikih sumbernya dari makom Islam. Tasawuf sumbernya adalah ihsan. Apa ihsan itu? Penghayatan terhadap agama. Dihayati oleh kolbunya. Agama bukan sebatas dipikirkan, tapi jauh sampai ke dalam hati yang paling dalam, penghayatan agama kita, sehingga kolbunya merasakan hadirnya Allah. Tadi kita sholat subuh 2 rakaat. Ketika kita sujud, jidat kita, kepala kita sejajar dengan kaki kita. Tempat yang kita sujudi, tempat orang lain lewat, betul nggak? Kaki langkah ke situ. Tapi kita mau sujud di situ.
Kalau kita menghayati sujud kita, lalu kita baca tasbih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang tinggi dan pujian kepadanya. Mensucikan Allah dari sifat kurang. Mensucikan Allah dari sifat yang dimiliki oleh makhluknya. Lalu hati kita merasa rendah di hadapan Allah. Merasa hina di hadapan Allah. Sehingga kening kita rata dengan kaki kita. Tempat sujud kita, tadi orang lewat ke situ, diinjek oleh kaki orang. Gak peduli. Karena kita merasakan hinanya diri kita, rendahnya diri kita, sementara Allah yang maha suci. Maka Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajid. Jarak terdekat antara hamba dengan Allah ketika hamba itu sujud. Kita sujud dengan ikhlas. Sujud kita lillah karena Allah. Pantas kita sujud. Kita makhluk hina, bodoh. Allah maha suci. Di saat sujud seperti itu, Allah lebih dekat dengan kita. Tapi dekatnya maknawi, bukan fisik. Bukan apa? Bukan fisik. Allah itu bukan fisik, bukan benda, bukan zat seperti makhluk. Dekatnya adalah maknawi. Meneteskan air mata. Ihsan itu penghayatan yang dalam agama. Maka ilmu tasawuf ini diambil dari ihsan. Apa ihsan? Nabi menjelaskan, anta'budallah. Kau beribadah kepada Allah, kau sujud, engkau sholat, engkau puasa. Ka'annaka tarah. Allah yang kita ibadahi, al-ma'bud namanya. Zat yang diibadahi, al-ma'bud. Dirasakan hadirnya oleh kolbu kita. Saat sujud, dirasakan hadirnya oleh kolbu kita. Saat takbir, dirasakan akbarnya Allah oleh kolbu kita. Jadi, ka'annaka tarah, seakan-akan Allahnya itu nampak kelihatan. Saking apa? Gambaran kolbu yang bersih. Kolbu itu tempatnya iman. Mahalul iman, tempatnya iman itu adalah kolbu. Tempat turunnya cahaya Allah, terbitnya cahaya Allah adalah kolbu. Maka kolbu semacam itu, ketika sempurna iman dalam kolbu kita, selalu menjaga hati dari buruk sangka. Kalau kita lihat medsos, banyak gak jadi buruk sangka ya? Padahal cuma selewat, belum tentu benar, udah buruk sangka, buruk sangka, buruk sangka, buruk sangka, buruk sangka. Kolbu semacam itu tidak akan pernah merasakan nikmatnya ibadah, lezatnya ibadah. Karena kotor hatinya dengan su'uzon, buruk sangka. Nah, ini kita jaga, rawat hati. Seperti kita merawat tubuh kita supaya sehat. Kolbu kita rawat dengan cara tazkiyatun nafs dalam ilmu tasawuf. Bersihkan hati. Buat apa kita buruk sangka kepada orang lain? Gak ada urusan dengan kita. Tetangga beli mobil. Langsung hitung. Saya tahu gajinya dia berapa. Ya Allah, gaji orang itu hitung-hitung. Kira-kira penyakit apa namanya itu? Hasad, iri, dengki. Kalau iman kita sempurna, pasti kasih sayang kita sesama orang yang beriman. Tetangganya beli mobil, kita yang ikut berbahagia. Datangi, barakallahu fik, kalau bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya, semoga Allah berkahi. Dari hati yang tulus, kasih sayang, orang yang beriman, saudara kita, dapat kenikmatan, tahniah, kita ikut berbahagia. Besok bisa pinjam mobilnya. Coba kalau hasad, mau nggak pinjam mobilnya? Nah, jadi rugi sendiri kalau berpenyakit hati. Fa'ilam takun taro, sabda Nabi, ihsan itu definisinya, kalau engkau belum bisa seakan-akan melihat Allah, fa'innahu yarok, hati yang merasa ditatap oleh Allah,
hati yang merasa diawasi oleh Allah. Namanya muraqabah. Jadi kemana saja, di mana saja, hati merasa diawasi oleh Allah. Ketika sendirian, dia nggak merasa sendirian. Yang keduanya adalah Allah. Ketika kita berdua-duaan, tidak merasa berdua. Yang ketiganya Allah. Begitu Quran mengajarkan, hati merasakan hadirnya Allah. Kalau sudah merasakan hati hadir Allah, kapan saja, di mana saja, di tengah malam gelap gulita, kita sendirian bangun di saat itu, Allah memperhatikan, mengawasi kepada kita. Bisa menjalankan petunjuk Nabi. Nabi bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, takwalah engkau kepada Allah, taatlah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Bukan sebatas di masjid, bukan ketika ada orang. Mau sendirian, dia akan takwa kepada Allah. Mau orang tidak lihat, dia takwa kepada Allah. Kenapa? Intinya adalah dalam ihsan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.